Halo semuanya, saya Nadira Zawarasika dan di dalam video ini saya akan mempresentasikan analisis perbandingan indikator makroekonomi Indonesia versus Malaysia di tahun 2021. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas Economic for Business Universitas Ciputra. Tahun 2021 merupakan masa pemulihan ekonomi setelah pandemi. Indonesia dan Malaysia memiliki dinamika ekonomi yang mirip, namun hasilnya tidak selalu sama. Karena itu, saya membandingkan indikator makroekonomi keduanya untuk melihat keunggulan masing-masing. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia tumbuh 3,69%, sementara negara Malaysia 3,32%. Artinya, pemulihan ekonomi Indonesia berjalan sedikit lebih cepat dibanding negara Malaysia. Untuk inflasi, Indonesia mencatat 1,87%, sedangkan negara Malaysia 2,49%. Jadi inflasi Indonesia lebih rendah menunjukkan harga lebih stabil sepanjang 2021. Sedangkan dari sisi tenaga kerja, tingkat pengangguran Indonesia pada Februari 2021 mencapai 6,26%, sedangkan di Malaysia hanya 4,6%. Jadi Malaysia lebih unggul dalam penyerapan tenaga kerja dibanding negara Indonesia. Untuk dari nilai tukar rupiah, rata-rata 14.308 per dolar, sedangkan ringgit Malaysia 4,15 per dolar. Jadi ringgit lebih kuat, tetapi keduanya relatif stabil sepanjang 2021. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 3,5%, sementara Malaysia lebih longgar dengan 1,75% untuk mendorong konsumsi. Sedangkan negara Indonesia lebih fokus pada stabilitas. Untuk parameter neraca perdagangan, dalam perdagangan internasional, Indonesia mencatat surplus 35,34 miliar dolar, sedangkan Malaysia lebih besar yaitu sekitar 61 miliar dolar. Jadi Malaysia lebih unggul dari sisi surplus perdagangan. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama berhasil bangkit dari krisis pandemi. Hanya dengan cara yang berbeda. Indonesia lebih menekankan pada stabilitas makroekonomi, terlihat dari inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi. Hal ini memberi sinyal bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat. Di sisi lain, Malaysia berhasil menjaga tingkat pengangguran lebih rendah dan mencatat surplus perdagangan yang jauh lebih besar. Artinya, Malaysia lebih unggul dalam sisi kesejahteraan tenaga kerja dan juga daya saing ekspor. Kalau kita bandingkan, strategi Indonesia lebih konservatif dengan menjaga suku bunga agak tinggi, sedangkan Malaysia lebih longgar agar konsumsi masyarakat cepat pulih. Kedua strategi ini sama-sama punya kelebihan. Indonesia lebih kuat di stabil, Malaysia lebih kuat di percepatan pemulihan. Jadi nggak ada yang mutlak lebih baik, keduanya sama punya pelajaran masing-masing. Indonesia bisa belajar dari Malaysia dalam mengurangi pengangguran, sementara Malaysia bisa belajar dari Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara punya prioritas berbeda sesuai kondisi domestiknya. Sekian dari saya, semoga bisa bertemu di presentasi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.